Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrillah kita masih diberikan segala nikmat, bos, utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti segala bertani. Oke, kembali lagi di channel saya Cak Didik Petani Pemula yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk simadu. Oke bosku, kali ini kita berada di lahan dan aktivitas kita pada sore hari ini adalah pembersihan lahan dengan sistem manual, yaitu dengan menggunakan cangkul. Oke, di video hari ini bos ya, saya akan berbagi lagi kepada dulur-dulur semuanya tentang cara pembersihan lahan dan perbedaan pembersihan lahan secara manual kemudian dan juga dengan menggunakan mesin, bos ya. Ada beberapa cara untuk petani ya, untuk membersihkan lahan kita dari rumput atau gulma. Nah, salah satunya adalah dengan cara seperti ini. Oke, untuk itu simak terus video ini, semoga bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya. Oke bosku, pembersihan lahan ini adalah bagian dari olah lahan, bos ya. Ada beberapa cara untuk kita membersihkan gulma atau rumput di lahan kita. Kita tahu sendiri gulma adalah salah satu kendala kita ketika kita merawat suatu tanaman. Nah, banyak efek buruk dan juga ada juga efek baik dari gulma, bos ya. Untuk gulma sendiri dia bisa menyerap nutrisi-nutrisi yang seharusnya kita berikan kepada tanaman ini, bos ya. Itu salah satu efek buruk dari gulma atau rumput. Kemudian rumput ini juga akan menjadi sarang bagi hama. Sarang bagi hama terutama ketika musim hujan tiba, maka gulma ini bisa menjadi sarang dari berbagai hama dan penyakit. Nah, di video hari ini bos, saya akan berbagi untuk cara membersihkan lahan ya. Perbedaannya seperti apa? Kita biasanya kalau lihat di lahan-lahan tetangga, biasanya kalau saya pribadi ya, cara membersihkan rumput di lahan itu ada 3 cara, bos ya. Cara pertama adalah cara manual seperti ini. Kalau orang Jawa bilangnya dibesik gitu, bos ya. Dibesik atau dicangkul ringan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara memotong dengan mesin pemotong rumput. Dan cara yang ketiga adalah dengan menyemprotkan herbisida atau obat rumput gitu aja, bos ya. Obat rumput herbisida. Nah, sebenarnya video seperti ini juga pernah saya unggah, bos ya, tentang pembersihan rumput dengan sistem manual menggunakan cangkul seperti ini. Tapi selalu saya ulang-ulang memang video saya, bos ya, supaya dulur-dulur memang lebih paham dengan maksud saya tentang pembersihan lahan ini, terutama di musim kemarau. Jadi kalau saya pribadi lebih suka pembersihan rumput itu ketika musim kemarau, dengan cara manual dengan menggunakan cangkul seperti ini. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya salah satunya, bos ya, untuk pembersihan rumput dengan sistem manual seperti ini, kalau pakai cangkul itu biasanya kita sekalian dengan penggemburan tanah, bos ya. Sebenarnya ini sudah saya lakukan penggemburan tanah sebelum ini, cuman tidak saya bersihkan total rumputnya. Kita kemarin cuma penggemburan di sekitar batang, di sekitar kanopi sini ya, kita gemburkan, kemudian kita buat lubang sebelum kita lakukan pemupukan kemarin. Kemudian setelah itu kita pupuk dengan pupuk kimia dan juga kita tambah dengan pupuk organik atau kuhi kambing, kemudian kita tutup. Nah, setelah itu ternyata rumputnya juga tumbuh subur, bos ya. Rumputnya tumbuh subur. Jadi sekarang kita bersihkan total seperti ini. Keuntungan kita nanti kita akan memperoleh keuntungannya ketika musim hujan, bos ya.
Nah, kita sekalian penggemburan tanah dan juga kita pembetulan sistem drainase seperti ini. Nah, ini kelihatan bos ya. Nah, ini kan gulutannya naik, kemudian ada drainasenya. Nah, drainase ini nantinya buat lewat air hujan ya ketika musim hujan datang. Jadi nanti antisipasi kita, semoga saja di musim hujan tidak ada air yang menggenang, karena air yang menggenang nanti juga akan mempengaruhi sifat keasaman tanah. Jadi tanah kita bisa asam, pH-nya ngedrop, kemudian pupuk yang kita berikan tidak bisa terserap secara optimal gitu bos ya. Nah, perbedaannya dengan cara kita untuk membersihkan rumput dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Kalau mesin pemotong rumput kita hanya membersihkan di bagian atas saja bos ya, kita babat rumputnya tetapi tidak sampai akarnya. Jadi rumput yang kita potong 1 minggu kemudian dia akan tumbuh lagi seperti itu. Jadi tanahnya juga tidak gembur bos, cuman rumputnya saja yang terpotong. Nah, keuntungannya kalau kita pakai manual, pakai cangkul, nah tanahnya bisa gembur seperti ini bagian atas bos ya. Ini kalau orang Jawa bilang ini ladon bos ya. Ladon itu sisa-sisa tanah yang kita cangkul atau kita bersihkan rumputnya. Kemudian kan ada sisa-sisa tanahnya yang bagian atas. Rumputnya kita tumpuk di bagian pematang sawah seperti itu. Nah, ini bekas-bekas rumputnya dia ada di permukaan tanah seperti ini, hingga tanah itu gembur bos atasnya. Tanah atasnya gembur, walaupun ini yang bagian bawah ini sedikit padat bos ya, tuh kan, ini sedikit padat kalau ini bos. Nah, ini kalau orang Jawa bilang yang atas ini ladon gitu bos ya. Nah, dengan cara seperti ini tanah kita akan tetap lembab, kemudian kesuburannya juga tetap terjaga. Jadi itu bos ya, kalau musim kemarau memang saya kurang puas kalau pembersihan rumput itu belum saya lakukan secara manual dengan cangkul seperti ini. Nah, sepertinya kalau dengan cangkul seperti ini nanti rumputnya juga akan males tumbuh ya. Rumputnya kalaupun dia tumbuh waktunya juga lama bos, nanti musim hujan dia baru tumbuh lagi. Dan tentu saja cara seperti ini akan lebih menguras tenaga lagi bos ya, menguras tenaga lagi. Apalagi kalau kita pakai tenaga bayaran, pastinya selain menguras tenaga juga menguras kantong juga bos. Nah, seperti ini bos. Tetapi ini efeknya sangat bagus sekali untuk kesuburan tanah kita. Tuh kan gembur bos ya, gembur. Nah, ini yang bagian sini belum kita bersihkan. Nah, jadi seperti ini bos. Ini rumput-rumput yang belum kita bersihkan. Nah, ini perbedaannya kalau kita olah lahan manual, kemudian dan juga dengan cara memotong dengan menggunakan mesin. Kemudian perbedaannya juga dengan cara untuk membersihkan rumput, misalnya dengan menyemprotkan dengan herbisida. Nah, jelas berbeda bos ya. Kalau kita semprotkan dengan herbisida pastinya kita pakai bahan kimia. Nah, banyak yang bertanya bos ya, apakah ada efek buruknya kalau kita melakukan penyemprotan herbisida ke tanah kita? Nah, pengalaman saya bos ya, pengalaman saya ini. Jadi kalau kita di lahan jeruk ini, terus terang kita dulu pernah semprot dengan menggunakan herbisida sistemik ataupun kontak. Ternyata untuk herbisida yang sistemik itu memang cukup berpengaruh untuk tanaman kita bos ya. Karena herbisida yang sistemik itu dia membunuh dari pucuk daun rumput itu sampai ke akar-akarnya. Jadi kemungkinan akar itu berefek ke akar bos ya. Herbisida sistemik itu juga berefek ke akar. Misalnya kalau kita memang memaksakan pakai herbisida, saran saya pakai yang kontak saja bos ya. Kalau yang kontak kita cuma memberantas rumput itu cuma daunnya aja, jadi daunnya nanti cuma gosong gitu aja bos ya. Nah, ya kelebihannya memang cepat bos ya, lebih cepat, tetapi
Kita cuma memberantas atasnya saja, tanahnya juga enggak bisa gembur seperti ini. Tanahnya tetap keras. Kalau kita pakai yang sistemik, herbisida sistemik ataupun kontak, saran saya jangan lupa dipupuk dengan pupuk kandang bos ya. Pupuk kandangnya harus kita imbangi, karena setahu saya memang herbisida sistemik itu dia akan membunuh bakteri sekian persen, membunuh mikroba bos ya, bakteri mikroba sekian persen. Kita tahu sendiri bakteri mikroba itu adalah salah satu bakteri yang bisa merombak tanah kita. Jadi kalau sekian persen dia mati bos ya, tentunya kita harus imbangi dengan penggunaan bahan-bahan organik, terutama kohe ya, kohe dan juga agen hayati, supaya bakteri atau mikroba yang mati itu bisa tergantikan dengan aplikasi kita kohe dan juga agen hayati seperti trichoderma, kemudian ada juga IM4 sebagai dekomposer atau perombak bahan organik seperti itu. Jadi kalau kita tidak aplikasi kohe kemudian kita terus-terusan pakai herbisida, itu akibatnya jangka panjang bisa fatal. Nah, jadi kalau saya lebih senang, lebih suka terutama di musim kemarau ini, kita bersihkan lahan dengan cara manual seperti ini. Selain tanah kita tetap gembur, terjaga, tanah kita tetap terjaga, tanaman kita juga akan tumbuh dengan subur, tidak ada gangguan dari akar bos ya. Nah, ini bos kondisi tanaman kita. Nah, tapi cara yang saya bagikan kepada telur-telur ini bukan berarti saya memaksakan, bukan. Ini cuma pengalaman saya ya, pengalaman saya yang kemungkinan juga bisa dipraktekkan di lahan. Kalaupun telur-telur lahan saya terlalu luas, bos. Kalau kita pakai manual kelamaan waktunya, ya silakan saja pakai mesin pemotong ataupun herbisida dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, supaya tanaman kita juga tetap terjaga ya. Selain kita merawat tanaman, kita harus merawat tanah juga bos. Tanahnya harus kita rawat. Kemudian kalau ada yang tanya, Cak, gimana kalau pakai cakar baja? Nah, itu traktor mini tuh bos ya, traktor mini. Boleh bos ya, boleh, tetapi harus jauh dari kanopi batang, karena kalau cakar baja itu dia akan menggali tanah lebih dalam bos ya. Nah, takutnya banyak akar-akar yang terputus kalau kita dengan sistem rotari atau cakar baja itu terlalu dekat dengan batang. Jadi sarannya ya kalau pakai rotari ya di bagian drainasenya kita pakai rotari, kemudian bekas tanah rotarian itu kita naikkan ke gulutan gitu aja. Nah, jadi menurut saya tidak ada yang bisa mengalahkan ketelatenan bos ya. Kalau pakai cangkul memang sangat telaten sekali kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketelatenan kita untuk merawat tanaman kita. Hasilnya juga akan lebih bagus menurut saya. Oke bos, mungkin cukup sekian dulu ya video singkat dari saya. Mohon maaf banyak kata atau banyak omong bos ya. Mudah-mudahan saja apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk telur-telur semuanya, terutama telur tani jeruk dimanapun berada. Oke, silakan taruh jempolnya dulu, silakan like, subscribe, komen, silakan share juga. Untuk telur-telur yang baru saja bergabung di channel saya, silakan klik atau tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan berita ataupun informasi dari Cak Didik Petani Pemula yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk. Oke, tetap semangat bertani, jangan dikasih kendor. Salam satu terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.